Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Materi drainase ya untuk perhitungan ada soal di slide terakhir kemarin. Saya kemarin sebutnya tugas ya, tapi room tugas nggak saya bikin ya, lupa saya. Ya udahlah, nggak apa-apa, nanti tugasnya untuk minggu depan saja. Cara pengerjaannya seperti ini ya teman-teman ya. Yang pertama, saya coba jelasin yang soal nomor 2 dulu ya. Diketahui kecepatan 0,2 meter per detik. Nanti teman-teman bisa lihat di dalam slide materi yang pertemuan video sebelumnya ya. Atau nanti diputar kembali ya video yang sebelumnya. Kecepatan itu diketahui 0,2 meter per detik. Intensitasnya itu adalah 10 mm per jam ya. C-nya itu adalah dia di dalam daerah perniagaan, sehingga C-nya itu diambil 0,95 koefisien pengalirannya ya. Kemudian pada koefisien untuk penyebaran hujannya itu tergantung dari luas areanya. Nah, luas areanya kan 12 km dikali dengan 3 km nih, ya kan? Hasilnya itu adalah 36 km atau 36 juta meter persegi ya. Nah, itu 36 km persegi itu masuk di mana range-nya ya? Itu tergantung dari luas nih daerah pengaliran. 36 ya kita ambil aja paling mendekati ya. Di sini ada 30 di mana itu koefisien penyebaran hujannya diambil 0,82 ya. Kemudian ini dari luasnya 36, kemudian di dalam soal juga kemiringannya itu 3% ya. Kemiringannya 3%. Lalu kemudian yang ditanya apa? Yang ditanya itu adalah Q dan juga rebit ya, dan juga dengan waktu konsentrasi TC, waktu konsentrasi. Nah, kita cari dulu nilai Q-nya. Rumusnya itu beta dikali C kali I kali A ya, itu B ini adalah koefisien penyebaran hujannya. Tinggal disubstitusikan aja teman-teman. Langsung aja dimasukin 0,82 dikali dengan 0,95 tergantung daerah apa ya. Kalau perniagaan ambil aja 0,95. Besok kalau misalnya soal lagi daerah industri berarti 0,9 ya koefisiennya dan seterusnya. Lalu dikali dengan I 10 mm per jam dikali dengan luasnya 36 km per jam, kilometer persegi. Itu hasilnya adalah 77,9 meter kubik per detik. Hati-hati dengan satuan ya teman-teman ya. Saya ingatkan sekali lagi, hati-hati dengan satuan. Contohnya apa? Ini dia debit itu satuannya meter kubik per detik. Nah, sementara di sini di dalam intensitas hujan satuannya milimeter per jam. Nah, teman-teman ubah dulu nih menjadi meter per detik dari milimeter per jam ya. Ini juga dia diketahui kilometer persegi. Nah, diubah juga transformasikan menjadi meter persegi sehingga nanti semuanya baru bisa dihitung dengan mendapat hasil Q-nya itu meter kubik per detik. Begitu ya teman-teman ya. Hati-hati dengan satuannya. Perbanyak latihan. Kemudian untuk mencari waktu konsentrasinya apa? Rumus TC itu adalah T0 ditambah dengan TD. Waktu konsentrasi awal ditambah dengan waktu konsentrasi akhir ya. T0 itu di mana waktu air mengalir terjauh dari titik terjauh ke saluran. Nah, berapa lamanya ya? Kalau TD itu adalah waktu air mengalir dari titik terjauh di saluran sampai ke hilir saluran ya, titik kontrol ya. Sedangkan T0 itu dari titik terjauh yang jatuh ke salurannya. Nah, sementara TD itu di salurannya dari awal ke titik kontrol atau hilir drainase. Nah, T0 itu 1500 dibagi 0,2. Ini dapatnya dari mana? Ingat teman-teman rumus fisika SMP, V sama dengan S per T ya teman-teman ya. Nah, yang ditanya itu waktu T, sehingga mencari T-nya itu bisa dicari dengan S per V ya. S-nya sudah dapat, V-nya kita sudah diketahui di kecepatan awalnya 0,2 meter per detik. S-nya itu dari sini. Nah, dari peta ini. Berarti titik terjauh misalnya di sini ya, ke salurannya. EF ini merupakan saluran drainase. Ya, berarti otomatis panjang ini berapa nih? Ya, teman-teman ya. A ke E berapa? Itu panjangnya itu adalah 3 dibagi 2, berarti 1,5 kilo atau 1.500 meter dibagi dengan kecepatan 0,2 kecepatan awal. Dapat itu T0-nya 7.500 detik ya atau second. Kemudian kecepatan akhir, waktu konsentrasi di akhir ya, TD-nya itu adalah 12 kilo. Nah, kan titik terjauhnya di sini ya, ke hilir, titik kontrolnya di sini. Nah, sehingga titik terjauhnya adalah di E, titik E. Ini berapa panjangnya? Itu adalah 12 km ya, atau 12.000 meter dibagi dengan 0,9. Ini apa teman-teman 0,9? Kenapa bukan 0,2? Nah, ini didapat dari sini teman-teman ya. Tabel kecepatan untuk saluran alami. Jika dia kemiringannya 3%, maka teman-teman ambil di range 2 sampai 4.
sehingga kecepatan rata-ratanya 0,9 ya. Jika dia 5%, kemiringannya teman-teman ambil di 1,2 ya. Nah, kalau misalnya nanti di 4% misalnya atau di 2%, teman-teman ambil yang mana? Ambil aja yang di sini ya teman-teman ya. Kalau misalnya kemiringan 2%, ambil aja 0,6. Atau misalnya dia 4%, ambil aja 0,9. Atau dia misalnya kemiringan 6%, ambil 1,2. Tapi kalau misalnya di antara ini ya teman-teman ambil ya, pilih ya sesuai dengan di antara interval ini ya. Oke, itu dapat hasilnya 0,9 sehingga nilainya itu adalah 13.333,33 detik ya. Nah, sehingga T0 ini tinggal dijumlahin 7.500 ditambah dengan 13.300 sekian-sekian. Hasilnya adalah 20.833 sekian-sekian detik. Nah, ditransformasikan menjadi menit. Dapat hasilnya 347,22 menit. Itulah nilai T0-nya. Begitu ya teman-teman. Artinya berarti air hujan itu turun dari titik A ke hilir titik kontrol itu selama 347 menit ya. Kalau mau teman-teman bikin ke jam bisa, berarti ini dibagi lagi 60 ya, sehingga nanti satuannya menjadi jam ya. Misal air jatuh di titik A, dia mengalir ke E dulu, kemudian dari E ngalir lagi ke F. Nah, itu lamanya 347 menit teman-teman. Begitu ya teman-teman ya pengertiannya ya. Oke, itu selesai soal nomor 2. Kita masuk lagi ke soal nomor 1 ya. Diketahui kalau ulang 2 tahun. Nilai hujannya itu adalah 50 mm. Waktu konsentrasinya diketahui 1 jam. Yang ditanya berapa intensitasnya ya. Nah, rumusnya itu adalah R dibagi 24 dikali 24 per waktu konsentrasi dipangkatkan 2/3. Tinggal disubstitusikan oleh teman-teman. R-nya sudah dapat 50, T-nya sudah dapat 1 jam. Hati-hati dengan satuan. Ini udah milimeter, ini jam. Kalau langsung berarti satuan ini menjadi milimeter per jam. Ya, 17,33 milimeter per jam. Itulah intensitas. Kalau ulang ini apa? Untuk apa? Ini adalah jebakan saja ya. Ini untuk informasi tambahan. Untuk mencari intensitasnya ini tidak perlu dihitung ya. Tapi kalau ulang ini penting nanti ketika kita dalam menghitung hujan rencana ya. Itu didapat itu perlu untuk kalau ulangnya berapa tahun? 2 tahun kali, 5 tahun, 10 tahun dan seterusnya. Ini ya teman-teman saya kasih note ya dalam mengerjakan soal perhitungan jangan lupa perhatikan satuannya ya. Terima kasih ya teman-teman. Itu penjelasan dari pembahasan soal di video materi selanjutnya. Nanti akan saya kasih tugas dan di dalam bentuk tugasnya tolong nanti dikumpulkan dalam bentuk PDF ya. Boleh dikerjakan di Word atau Excel, kemudian di print PDF boleh atau teman-teman di kertas coretan ditulis dengan pakai pulpen, kemudian difoto, JPEG juga boleh, nggak apa-apa ya. Terima kasih ya teman-teman. Sekian dulu materinya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.